Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Firmansyah. Saya akan menjawab soal kuis dari matkul ilmu ekonomi makro. Jawaban nomor 1. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia sangat bermanfaat bagi masyarakat dan kewirausahaan di Indonesia. Contohnya, tren global. Perusahaan teknologi mendominasi dalam kurun dunia usaha dan waktu yang dibutuhkan perangkat elektronik untuk mencapai adopsi massal semakin cepat dan hanya kurang dari 5 tahun bagi media sosial untuk menjadi fenomena global. Dan inilah perusahaan startup bernilai tinggi di Indonesia, yaitu Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Ekonomi digital juga memberikan dampak signifikan ke ekonomi. 1. Sektor informasi dan komunikasi masih melanjutkan tren pertumbuhan di atas 7%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menjadi indikasi peningkatan peran ekonomi digital. Nomor 2. Sektor transportasi dan perdagangan juga tumbuh lebih dari pertumbuhan yang tinggi. Inilah salah satunya didorong pertumbuhan e-commerce dan transportasi on demand seperti Gojek dan Grab di Indonesia. Ekonomi digital untuk kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya kolektif untuk menciptakan inklusi, efisiensi, dan inovasi di era digital, yaitu infrastruktur digital di Indonesia. Pembangunan jaringan 4G melalui proses refarming spektrum yang sudah ada. Membangun proyek Palapa Ring untuk menghubungkan serat optik ke setiap kota. Menyediakan akses infrastruktur bagi mereka yang berada di area non-komersial. Membangun satelit nasional untuk akses internet di daerah terpencil. Mempercepat akses pemangku kepentingan pada pemanfaatan ekonomi digital, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, mendorong UMKM untuk memasuki usaha online. The Next Indonesian Unicorn mempercepat pertumbuhan startup menengah atas untuk berinteraksi dengan investor besar di level global. Nelayan dan petani menghadapi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas serta meningkatkan dan memperluas penjualan. E-commerce menerapkan peta jalan e-commerce bersama dengan seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Jawaban nomor 2. Pertama, menerapkan bauran kebijakan bank sentral atau Polimix. Kedua, memperkuat sinergi dan berkoordinasi antar pemangku kebijakan dengan meningkatkan transparansi dan komunikasi. Ketiga, memanfaatkan era digitalisasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jawaban nomor 3. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Itu tadi dari jawaban saya untuk matkul ekonomi makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.